Salam budi luhur. Baiklah, kita akan memasuki materi pertama ya untuk mata kuliah pemrograman web bisnis 1. Ya, jadi saya akan jelaskan pendahuluannya. Di materi pertama ini akan saya isi dengan pendahuluan dan instalasi framework kode igniter ya. Jadi di mata kuliah pemrograman web bisnis 1 ini kita akan membuat sebuah aplikasi e-commerce ya, bagian back end-nya. Nah, kalau dilihat dari gambar ini ada bagian front end dan bagian back end. Apa perbedaannya? Nah, jadi kalau front end ini adalah tampilan yang akan ditampilkan ke pengguna ya. Pengguna artinya pengguna di sini bisa customer, pembeli atau supplier atau di general public ya. Nah, sedangkan untuk backend ini adalah administratornya, adalah tampilan yang digunakan oleh administrator website tersebut, contohnya staff atau eksekutif atau kontraktor atau lain sebagainya ya. Jadi yang menggunakan halaman backend ini adalah internal dari perusahaan tersebut, sedangkan front end itu untuk public. Nah, seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan untuk framework kode igniter ini, karena kita akan menggunakan framework kode igniter ya atau CI. CI ini menganut konsep MVC. Apa itu MVC? M itu adalah model, C itu adalah controller, V itu adalah view ya. Jadi penjelasannya kalau view itu adalah merupakan bagian yang mengenai presentation logic kepada user ya. Artinya view itu adalah yang mengatur tampilan apa yang akan ditampilkan kepada user. Sedangkan model adalah berhubungan dengan data ya. Datanya bisa dari database atau dari API atau dari pihak ketiga third party ya. Sedangkan controller itu adalah bagian yang mengatur antara model dan view ya. Jadi dari controller ini akan mengatur apakah ada data yang diambil dari model atau tidak. Jika ada akan diambil, maka controller ini data dari model ini akan dilempar ke view untuk ditampilkan seperti itu ya. Jadi controller ini kalau kalian lihat berguna untuk mengatur model dan view seperti itu. Nah, aplikasi apa yang akan kita bangun? Aplikasinya layoutnya seperti ini. Akan ada terdiri dari 3 bagian, yaitu header, content, dan footer. Sedangkan di kirinya ini atau sidebar-nya ini adalah menu. Ya. Nah, kita langsung saja memulai instalasi kode igniternya. Ya. Pertama-tama, di sini saya anggap kalian sudah berhasil melakukan instalasi XAMPP ya. XAMPP kalian bisa download di sini. Linknya sudah saya share di grup juga, download SAM. Nah, jika kalian download SAM yang kita pakai adalah versi 5.6 ya. Jadi kalau di depan ini adalah versi 7 semua ya. Jadi ini untuk PHP 7, sedangkan ada untuk PHP 8, tapi kita masih menggunakan PHP atau SAM versi 5. Jadi kalian klik dulu more download-nya. Nah, setelah itu kalian pilih sistem operasi kalian apa, apakah macOS, apakah Linux, atau Windows. Jika sistem operasi kalian Windows, kalian pilih SAM Windows. Nah, di sini kalian tinggal cari saja versinya. Kalian cari yang versi 5. Nah, jika kalian lihat, nah ini ya, versi 5.6.40. Nah, ini yang kita pakai. Kalian tinggal diklik saja foldernya, nanti di dalamnya terdapat instalasi installernya, kalian tinggal klik saja yang paling atas boleh ya, yang ini, installer.exe. Nah, setelah itu kalian tinggal instalasi seperti biasa, tinggal di next saja. Nanti kalau sudah finish, nanti jalankan SAM control panelnya, kalian start service Apache Web Service, web server, dan MySQL database. Jadi dua ini yang kita pakai. Web servernya menggunakan Apache,
sedangkan database-nya menggunakan MySQL. Jika sudah selesai dijalankan, service-nya sudah running, warna hijau, tinggal dibuka browsernya, bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox, kalian tinggal ketik localhost. Nah, harusnya kalau berhasil, nanti munculnya seperti ini, welcome to SAM, versi berapa ya. Kalau ini kan versi 5640, sedangkan saya 5639, nggak apa-apa, beda sedikit ya. Ini versi yang sebelumnya. Seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal lanjutkan untuk instalasi CodeIgniter-nya. Untuk CodeIgniter sendiri, kita bisa download CodeIgniter. Linknya juga sudah saya share di grup ya. Jadi CodeIgniter yang kita gunakan adalah CodeIgniter versi 3. Nah, ini ya, CodeIgniter versi 3 digunakan di PHP 5.6+. Jadi itu mengapa kita menggunakan SAM versi 5.6. Sedangkan kalau CodeIgniter 4 itu digunakan di PHP 7 minimalnya ya, seperti itu. Kalau sudah, kita klik download untuk yang versi 3-nya. Nah, kalau sudah selesai di-download, oke, kalau sudah selesai di-download, kita tinggal tunggu. Nah, pertama-tama tadi ya, tadi saya sudah buat folder bisnis di dalam SAM htdocs-nya. Kita lanjutkan. Nah, ini ya, saya sudah buat folder bisnis di htdocs saya. Kalau sudah, tinggal diekstrak saja. Nah, kalau sudah, kita coba tunggu ini. Ya, kalau sudah diekstrak, kita pindahkan ya. Ya, ini hasil ekstrak CodeIgniter yang kita download tadi, kita pindahkan ke folder bisnis ya. Folder bisnis ini ada di SAM htdocs. Setelah itu kita coba buka saja dengan cara mengetikkan localhost /business ya, karena ada di folder bisnis. Nah, di sini sudah tampil welcome to CodeIgniter. Jadi sampai tahap di sini artinya CodeIgniter-nya sudah berhasil kita install ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan beberapa konfigurasi. Yang pertama kita buka file. Saya jelaskan dulu untuk beberapa struktur yang ada di dalam folder di CodeIgniter-nya ya. Yang pertama ada application, ada sistem ya. Jadi untuk sistem ini biasanya tidak perlu diotak-atik karena ini merupakan core system dari CodeIgniter-nya. Yang kita otak-atik adalah di folder application. Nah, di folder application sendiri ada folder case, config, controller, core, helpers, hook, language, libraries, log, model, third party, dan view. Nah, ada beberapa yang penting. Config ini adalah untuk melakukan konfigurasi di mana beberapa nanti akan kita gunakan seperti di sini yang penting adalah file database ini adalah konfigurasi koneksi database-nya, dan juga untuk controllernya ini adalah berisi file-file controller kita. Sedangkan kalau model kita simpan di dalam folder model, kalau view kita simpan di dalam folder view. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut saja. Kita buka file config.php yang ada di dalam folder config. Nah, kita buka folder config.php. Nah, ini ya. Nah, di sini diminta kita update base URL-nya.
Nah, ini base URL ada di baris ke-26, kita update dengan menggunakan URL kita ya. Kalau saya ada di localhost/business, config index page-nya kita hapus ya. Di baris ke-38-nya dari indeks PHP-nya kita hapus. Nah, kalau sudah kita simpan file save atau Ctrl S. Kalau sudah kita coba refresh, harusnya tidak ada perubahan apa-apa ya. Tidak ada perubahan apa-apa, artinya masih jalan. Nah, aplikasi apa yang akan kita buat ya? Ini adalah rancangan IRD dari aplikasi yang akan kita buat, di mana nanti kita akan membuat beberapa tabel ya. Di antaranya adalah tabel pelanggan, tabel supplier, tabel order, tabel pembelian, tabel barang, dan tabel ada. Tabel ada kenapa? Karena relasi antara tabel order dan barang ini adalah many to many. Seperti itu. Kita langsung saja buat database-nya dengan cara localhost/php-myadmin. Ini kita baru buat database saja dulu ya, sedangkan tabelnya belum kita buat. Nah, kalau sudah kita klik new ya. Ya, kita klik new ya, atau klik menu database, nanti muncul tampilan seperti ini. Kita create database baru, database name-nya kita masukkan bisnis saja. Lalu kita klik tombol create. Nah, kalau sudah nanti muncul seperti ini, artinya database bisnis sudah berhasil kita buat ya. Selanjutnya kita kembali lagi cara mengkoneksikan database ya. Cara mengkoneksikan database-nya, sekarang kita setting autoload yang ada di dalam folder application config ya. Nah, autoload ini kita buka. Nah, di bagian libraries, nah di libraries yang ini ya, kita masukkan database. Form validation dan session ya. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk helpernya URL form download. URL form download ya, seperti ini. Jadi fungsinya apa? Fungsinya autoload ini adalah ketika kita membuka aplikasi kita, di mana kita buka localhost/business, otomatis akan melakukan load atau memanggil libraries, database, form validation, dan session ya, seperti itu. Sedangkan helpernya URL form dan download. Langkah selanjutnya kita buka file database.php. Kalau ini sudah disimpan ya, kita buka database.php. Nah, ini ya. Ini kita isi username-nya root, password-nya kosong, database-nya adalah bisnis sesuai dengan yang kita buat tadi ya. Nah, kalau sudah kita simpan. Setting halaman yang pertama kali diakses, kita buka root ya. Root ini adalah untuk mengatur routing URL-nya. Nah, di sini default controller-nya adalah welcome. Itulah mengapa ditampilkan tampilan welcome ya, tampilan welcome to code editor, karena default controller-nya adalah welcome, di mana dia akan memanggil file welcome yang ada di folder controller seperti ini ya. Kita akan ganti dengan login. Nah, ini loginnya kan belum ada nih filenya. Jadi kalau kita refresh harusnya dia pet not found. Kenapa? Karena tidak ada file
login di dalam folder controller ini. Seperti itu. Terakhir kita akan buat file htaccess ya. Ini saya copy aja. Kita klik file, new file, kita simpan. Nah, ini kita simpan di dalam htdoc kita. Ya, kita buat file baru, kita simpan di dalam folder bisnis kita. Nah, nama filenya adalah .htaccess ya. C-nya double, S-nya juga double. Kalau sudah kita save. Nah, perbedaannya apa ya? Saya coba. Nah, ini ya. Ini artinya kita mengakses controller welcome. Ini kenapa tidak not found? Karena dia harus masukkan index.php welcome. Nah, seperti ini. Ada index.php-nya dulu. Jadi kalau kita mau akses controller login, kita harus memasukkan index.php/login seperti itu, ya. Nah, di sini kita menggunakan .htaccess supaya kita tidak perlu lagi memasukkan index.php di dalam URL-nya. Kita ketik saja ya. Nah, ini ya script-nya ya. Jadi index.php ini artinya bukan kita hapus atau kita hilangkan, tapi kita sembunyikan di URL-nya. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita simpan, yang tadinya error ya, ini saya coba. Nah, sekarang sudah tampil ya tanpa memasukkan index.php. Jadi dengan memasukkan index.php atau tidak sama-sama akan tampil ya karena index.php-nya disembunyikan dari URL ya. Nah, materi kita sampai di sini untuk materi pertama pendahuluan dan instalasi. Silakan dilanjutkan ke materi kedua ya. Materi kedua adalah mengenai konsep MVC ya. Nanti kita akan latihan buat controller dan view-nya. Salam budi luhur.